Fatihana wa ta'allum wa ta'lim wa khususan ila ruh Syekh Ammar Abdul Jabbar wa jami'i masyayikhana ma'alimina wa asatidatina annallaha yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah khasa minhum ila ruh sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'i masyayikhana ma'alimina wa walidina minhu Abi Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Abi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Abi Syekh Muhammad Bawsuri Alawi wal Walid Ahmad Sayyidi Zain wa walidil hadirin, orang tua kita semuanya, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ati fid din wa dunya wal akhirah. Ajarakumullah. Al-Fatihah. Silakan kalau mau beli kitabnya dikoordinir aja biar enak ya, urunan ya. Tidak tahu kalau dulu harganya 14.000, orang larang ya. Nanti biar dibelikan salah satu. Ada banyak di di Gedung Lurah mungkin ada. Tidak enak nyetan didik neng Kamulan insyaallah enak. Tidak usah ado-ado. Namanya Khulasah Nurul Yakin yang juz pertama. Ada versi Indonesia, ada versi Arab. Nah, silakan mau cari yang mana. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'un fid darin amin. Ila an qala ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sekelumit kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kajian ini Allah akan senantiasa menambahkan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Maka dengan harapan semoga dengan mempelajari kitab ini Allah akan semakin memperkenalkan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad, sehingga demikian akan semakin menambah kecintaan kita kepada beliau. Ini sakjane podo karo kitab Maulid ya. Ini sebenarnya sama dengan kitab Maulid. Ada Maulid Diba, ada Maulid Barzanji, yang di kalangan masyarakat kita lebih dikenal dengan berjanjin. Nah, kene usum ora? Ndak ada. Lek akikah ada. Oh ya berarti enek. Oh fitnah niku. Enek berarti dilungkas. Ya, insyaallah. Sudah berapa bulan? 7. Ya. Pengen laki atau perempuan? Hah? Bismillah. Nah, ada berarti lek akekawan diwacane apa? Syarokal. Najan mek dicukup mek siji loro bar kuwi qiyam. Kek ndonga nyekal piring. Ya alhamdulillah sik mending enek daripada ora. Nah, kalau di kalangan orang karangan biasanya lek akhiran apa? Macane. Cuma doa. Di kalangan sana. Mosok enak maulidan. Baca apa? Oh, kalau rawinya tidak tahu baca apa gitu. Tidak tahu. Ya. Ya sebenarnya bukan suatu hal yang wajib memang. Ya. Jadi peringatan-peringatan akikah itu memang tidak ada satu keharusan kewajiban untuk membaca maulid, tidak ada kewajibannya. Ya, yang penting diselenggarakan dengan cara yang baik. Entah itu pengajian, entah itu khatmul Quran, entah itu baca Yasin, atau entah itu bersedekah, sama aja, semuanya baik, ya. Nah, cuma yang kita nggak suka itu ketika ada yang bilang bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Ini betul-betul kita tentang. Kita nggak kepengen perang, nggak kepengen tengkar, tapi kalau ada yang bilang gitu kita tentang. Cara menentangnya bagaimana? Mudah saja. Mas belajar di mana? Tanya saja. Oh saya belajar di sini misalkan. Setelah itu sama tanya. Oh di sekolah sampean, di madrasah sampean, di pondok dulu atau di kuliah dulu ada enggak materi sejarah sirah nabawiyah? SKI lah, mesti ada. Ya.
Pelajaran sirah nabawiyah pasti ada. Jujur kalau jenengan tanya mereka-mereka yang kuliah di Saudi dan sebagainya, pasti ada itu materi kuliah sirah nabawiyah, itu pasti ada. Menceritakan apa? Tentang sejarahnya Nabi. Nah, maulid itu juga menceritakan tentang sejarahnya Nabi. Cuma jenenge maulid karena beda jeneng. Jadi akhirnya siji malih bid'ah, siji yo ora. Mumet akhirnya. Padahal isinya podo. Sirah nabawiyah menceritakan kisahnya Nabi, maulid Nabi juga mengisahkan ceritanya Nabi. Makanya hati-hati, jangan diikuti ya yang seperti itu. Enggak bener ya. Renek bedane ya, podo ae. Sirah nabawiyah di zaman Nabi juga enggak ada. Ya gimana ada sirah nabawiyah orang yang masih hidup? Coba. Paham ya? Nggak ada zaman Nabi gitu loh. Maulid Nabi di zaman Nabi juga nggak ada. Hati-hati, sebagian kan bilang gitu, maulid Nabi itu bid'ah. Kenapa? Nggak ada tuntunannya dari Nabi. Yo jelas saya wong Kanjeng Nabi si urip. Nggak ada tuntunannya. Tapi kalau mau jujur, sirah nabawiyah juga nggak ada di zamannya Nabi secara tertulis. Masih berjalan prosesnya. Ya, tapi kalau kita mau lihat kepada ke dalam, bahwa di dalam sirah nabawiyah menceritakan kisahnya Nabi, di dalam maulid juga mengisahkan Nabi, dan itu ajaran Al-Quran. Buktinya apa? Al-Quran itu kalau kamu teliti, kamu baca, di sana isinya hanya menceritakan kisahnya orang dahulu. Orang yang baik diceritakan, orang yang jelek bejat diceritakan juga di sana. Itu Quran. Kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya 25 itu termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya para sahabat, bahkan umat-umat terdahulu, Luqman Hakim, Siti Maryam dan sebagainya. Cerita. Ajaran siapa? Ajaran Allah dalam Al-Quran. Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Musa, Nabi Fulan, betul? Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga demikian. Dalam kitab maulidnya beliau bercerita kepada kita tentang Nabi Muhammad. Imam Abdurrahman Ad-Daibai juga demikian, bercerita kepada kita generasi setelahnya tentang Nabi Muhammad dalam kitab maulid dibaknya. Imam Ja'far Al-Barzanji juga demikian, menceritakan kepada kita tentang Nabi Muhammad dalam kitab maulid Barzanjinya. Jadi di mana salahnya? Salam akal sehat. Paham? Ya. Ada yang janggal kira-kira? Tidak ada kan? Sama. Sama. Makanya sekali lagi, ayo jaga persatuan. Sing ngono-ngono ora usah diudurne, tapi kalian juga harus mantapkan hati. Paham maksudnya ya? Jadi saya sampaikan ini bukan dengan maksud untuk kita saling bertikai dengan sana sini, enggak. Tapi supaya kita lebih mantap bahwa yang seperti itu, betapapun mereka beralasan katakanlah nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya dan sebagainya, udah bismillah, oke saja. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau siapapun, sejarah Nabi semuanya dibaca. Iya. Ampun. Yang pertama dikatakan huwa Rasulullah. Beliau itu adalah utusan Allah ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Jadi ingat, Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala bukan hanya untuk bangsa Arab. Ini poinnya ya. Dikatakan huwa Rasulullah, beliau adalah utusan Allah Ta'ala kepada siapa? Ila kafatin nas, kepada seluruh golongan manusia. Jadi bukan hanya kepada golongan Arab saja. Nabi Muhammad adalah nabinya orang Indonesia. Nabi Muhammad adalah nabinya orang Muslim di Cina. Nabi Muhammad adalah nabinya Muslim sedunia. Bahkan Nabi adalah nabinya seluruh umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, baik di zaman Nabi ataupun setelahnya atau sebelumnya. Makanya umat terdahulu, umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim dan seterusnya, itu masuk dalam pengertian secara umum umatnya Nabi Muhammad.
secara umum loh ya. Kalau secara khusus siapa? Ya kita ini. Jadi umat Nabi itu ada secara khusus, ada secara umum. Pengertian umat Nabi Muhammad secara khusus siapa? Ya kita ini, umat Islam ini, yang syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qur'annya ya Qur'an yang sekarang kita baca itu 30 juz isinya. Nabinya ya Nabi Muhammad. Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Nah, itu umatnya Nabi Muhammad. Lebih khusus lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini khusus maknanya. Jelas? Ada juga umatnya Nabi Muhammad secara umum. Siapa? Ya semua orang bertauhid kepada Allah Ta'ala, siapapun mereka. Umatnya Nabi Adam yang dulu beriman kepada Nabi Adam, itu juga umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Isa yang mau taat ya kepada Nabi Isa, iman kepada Nabi Isa, itu juga umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa yang mereka beriman kepada Nabi Musa, itu juga umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena ibarat wilayah ya, presidennya Pak Joko, paham? Jawa Timur gubernurnya siapa? Khofifah. Jakarta gubernurnya Anies. Artinya semua warga Jawa Timur ya otomatis ya rakyatnya Pak Joko. Semua warga Jakarta, semua warga Jawa Barat, semua warga Jawa Tengah, semua warga provinsi, semua seluruh Indonesia ya rakyatnya Pak Joko. Duduk musuhnya gitu loh. Bukan musuhnya, tapi rakyatnya. Ya urusannya kono kok ternyata menyikapi sebagai musuh. Wong aku kira rakyatmu kok. Nyapa kok posisikan sebagai musuh, ya tak kono-kono. Paham ya? Nabi juga demikian. Semua para nabi dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir itu ibaratnya gubernur, presidennya Kanjeng Nabi. Ya, berarti seluruh umatnya Nabi fulan itu pun juga merupakan umatnya Nabi Muhammad dalam pengertian umum. Jelas tum? Jelas? Paham ya? Nah, jadi makanya jangan dikelompok-kelompok gitu loh. Nabi Muhammad itu nabinya siapapun. Terus sekarang kalau ada orang Indonesia irungnya pesek, kulitnya ireng, wis tau, rambutnya keriting, wongnya cendek, misal, mau nyontoh Nabi Muhammad, salahnya di mana? Loh itu nabiku kok. Salah. Ada orang Indonesia, orangnya pendek, irungnya pesek, pakai gamis, pakai jenggot, salah. Gaya cadar, salah. Salah enggak? Salahnya di mana? Saya ikut Nabi saya gitu loh. Nabi saya itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi saya itu ketua ini, ketua itu, bukan. Nabi saya Muhammad gitu loh. Semua umat berhak untuk mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah itu, dan itu mutlak. Mau dicintai Allah Ta'ala harus cinta Nabi Muhammad. Mau dicintai Allah Ta'ala tapi dibuang Nabi Muhammadnya, nggak bisa. Kepala mau kamu jadikan kaki, kaki kamu jadikan kepala, tapi kalau Nabi Muhammad kau buang, kau kepengen dapat kecintaannya Allah Ta'ala tapi Nabi Muhammadnya tidak kamu ikuti, nggak bisa Pak. Walaupun kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, nggak akan sampai kamu kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad nabinya semuanya. Bahkan bukan hanya manusia, dari kalangan jin pun juga nabinya Nabi Muhammad SAW. Jin itu ada yang Islam, ada yang non Muslim juga. Jin itu juga makan. Makanannya apa? Makanannya belung. Jadi nek belung aja kletai. Sakne. Bagaimana jine?
Mangalilin dasi itu kerwokoti sampai entek resik gak nyiso. Ya Allah, orang masakane kucinge, orang masakane jine. Ya Allah, bagaimana jin niku yo an. Jin itu juga umatnya Nabi Muhammad. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Ramadan mereka juga puasa. Paham? Yang ngaji juga ada. Tuh belakang itu bunimu loh, ada jin itu. Yang ngaji juga ada gitu loh. Yang muslim mereka juga sholat, iya. Makanya yang akhlak, yang adab. Karenanya Nabi SAW akhirnya menyampaikan adab kepada kita, termasuk diantaranya lek mlebu jeding pakai adab. Kenapa? Karena rumahnya jin itu biasanya teng jeding. Dia suka tempat-tempat yang seperti itu. Pancen yo alame gitu loh. Memang alamnya. Kalau kita kok suka di jeding, betah kerasane jeding, yo masalah gitu loh. Tapi kalau jin memang tempatnya di situ gitu loh. Neng got, neng semak-semak, tempatnya memang. Faham ya? Itu alamnya mereka gitu loh. Makanya kalau masuk jeding yang hati-hati. Dulu pernah saya sampaikan ya. Di Foco orang. Saya kelingan tapi ya. Kelingan mana kok? Tunggu ning jeding apa? Hah? Itu masuk jeding. Terus setelah itu mau buka baju lali. Hati-hati loh. Enggak kelingan malah. Enggak kelingan. Ya Allah. Cek emane rek bendina dinikmati karo jin iki. Yo wis temen iki. Jin itu makhluk Allah Ta'ala. Dia ada di kamar mandi kita. Dan Allah berikan kekuasaan kepada dia untuk melihat kita, sedangkan kita nggak bisa melihat mereka, kecuali orang-orang yang diberikan ilmunya. Kita nggak bisa lihat jin, tapi jin itu bisa melihat kita. Lah kok ndak iman-iman, mendina mlebu jeding terus kok buka didelok karo jin. Jajan. Ndak pernah ya berpikir gitu ya. Makanya ngaji biar tahu. Simpel doanya. Nabi ajarkan kepada kita supaya kalau kita masuk jeding atau dimanapun ketika kita harus membuka aurat, baca doa ini. Sebab apa? Sebab jika doa ini kita baca, maka Allah akan jadikan tabir. Apa sih tabir itu? Gila, tabir. Kan kita tak ndelok ngono. Gak ketok. Penutup. Allah jadikan penutup antara alamnya jin dengan alamnya kita, sehingga betapapun mereka itu ada di tempat kita dan kita sedang membuka aurat kita, kalau kita baca doa itu maka ditutupi sama Allah Ta'ala. Mereka nggak bisa lihat kita. Tapi lek cul-culan ya wassalamualaikum dinikmati karo jin iku. Wih, gondal gandur gitu. Jajan. Woi. Paham nggih? Naudzubillah min dzalik. Simpel kok doanya. Apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Apa? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca sebelum melepas. Tapi cuma karena tempatnya kita di kamar mandi, gak usah dilafatin, cukup didatin dalam hati. Dalam hati kita baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dimanapun kita berada, jika kita harus membuka aurat,
maka baca doa itu. Insya Allah Allah akan jadikan tabir antara kita dengan mereka, sehingga mereka tidak diberikan kuasa oleh Allah Ta'ala untuk melihat aurat kita. Oh nobil ngaji yo bareng isya bil. Wallahu a'lam. Pun paham ya? Jadi itu juga umatnya Nabi. Mereka juga ada yang maulidan, sing sholawatan yo enek, sing kencerengan yo enek ya. Pengen ngerti tak? Nah, makanya dalam syariat fikih juga dibahas bagaimana hukumnya menikah dengan jin. Boleh. Gelem ah? Hah? Gelem kau? Oleh. Menikah sama jin boleh. Mau? Tidak mau? Tak kasih tahu ya. Tak kasih tahu kamu. Manusia paling cantik siapa menurut kamu? Yes. Menungso. Mungguh muis. Dalam pandangan kamu misal cantik siapa? Iya wis sing ketok-ketok ngono wis. Sapa? Lah sapa? Ya wis gak ngerti. Gini aja. Ya, biar no. Seorang perempuan yang paling cantik dari kalangan manusia iku lek dibandingne karo jin sing paling elek, sik kalah ayu menungsone. Paham enggak maksudnya? Saayu-ayune wong kuwi lek dibandingne karo jin iku padha karo jin sing paling elek. Jan piye? Gelem apa ora? Boleh juga. Lo oleh lo nikah karo jin. Mau? Boleh juga jadi kuku. Sakwalike tapi sakwalike sak ganteng-gantenge jin lek wis mlebu ning kalangane menungso kuwi wong lanang sing paling elek. Cuma mereka semuanya kakinya kuda. Nah, kakinya kayak kaki kuda. Itu zahirnya seperti itu. Tapi mereka beriman, ada yang beriman. Cuma walaupun boleh, ya dipertimbangkan karena mereka itu punya sifat yang nggak bisa lepas. Apa itu? Menuntut. Nah ini repotnya wis ning kono kuwi. Nah, kadang kalau enek wong sing wangel ya mergo ada tuntutan ngono kuwi. Nah, wis gak usah sing ngono-ngono lah wis. Sing menungso sik akeh turah ya. Oh, turah akeh. Gitu aja, pun. Nabi SAW merupakan utusan Allah Ta'ala bagi seluruh manusia. Jadi tidak pandang bulu, ya. Jangan dikotak-kotak, ya. Islam tidak mengajarkan itu. Ya, nabinya orang Cina, nabinya orang Indonesia, nabinya orang Malaysia dan seterusnya. Bahkan menjadi rasulnya Allah Ta'ala bagi kalangan jin dan bagi kalangan malaikat. Secara umum Nabi juga menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluk semuanya. Binatang, hewan, angin, air, semuanya. Mereka semuanya mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah akhir daripada para nabi. Yes, iki paten iki. Ojo dinyang maneh lho yo. Delokane iki yo gak goblok-goblok banget, sebab gelari yo kadang kala enek sing insinyur, enek sing magister barang. Bahkan 1-2 ada yang doktor, tapi yo sik katut karo sing jenenge Ahmad Musaddiq, katut karo sing jenenge sapa Ria Eden, katut karo sing jenenge sapa neh. Pernah ada kan itu? Nah, Yusman Roy iki model apa gitu lho. Lek
didelok apa jenenge seijazah yo S1. Yo kan yo pinter berarti gitu loh. Tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sing mantep gitu loh. Ternyata masih ada kok orang-orang yang mengaku pengikut daripada Mirza Ghulam Ahmad. Coba. Apa mereka orang bodoh? Tidak. Mereka orang pinter-pinter juga kadang kala. Berarti nggak ada jaminan gitu loh. Makanya alhamdulillah walaupun kita nggak pintar-pintar banget, katakanlah bodoh lah, tapi ketika hati ini tetap diimankan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad, alhamdulillah satu karunia nikmat dari Allah Taala, jangan pernah kita lupa. Udah terakhir nggak ada lagi. Mau sehebat apapun orang, udah Nabi Muhammad terakhir, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Iki wis paten. Kenapa kok masih ada yang percaya gitu loh? Jahiliyah berarti. Ya. Kalau ada yang ngaku nabi lagi gampang lah. Wis kita juga belajar sudah kok. Sifatnya nabi, sifatnya rasul yang wajib itu apa? Di antaranya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Siji tak ono. Lah enek wong sing ngaku nabi lho ya. Enek wong sing ngaku nabi takono, delok rapotmu. Ngono ae. Delok ijazahmu kuliah dhisik misale. Gak usah angel-angel. Gak usah jenengan saestu ceritane dos pundi, oleh wangsek teng pundi, oleh wahyu teng pundi. Gak usah ngono. Katut kan kok akhire. Simpel aja tanyanya. Coba lihat rapotnya. Loh kok ternyata ranking 3, ranking 10. Wah, ngaku nabi. Sak kelas saya gak ranking 1 apa meneh. Artinya apa? Enggak ada nabi itu yang terkalahkan kepandaiannya, enggak ada. Nabi itu dibekali akal yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Untuk apa sih? Untuk mengalahkan mereka-mereka yang bangkang ini loh. Siapapun itu nabinya, ketika ada orang yang membantah risalahnya mereka, mereka diberikan argumen oleh Allah Ta'ala. Harus pinter akalnya. Nggak ada yang bodoh itu, nggak ada. Lah sekolah gak ranking aku nabi. Wassalamualaikum. Jelas ya? Naam. Akhirul anbiya. Ya, kemudian wa imamur rusul. Beliau adalah pemimpinnya para rasul. Siapa yang nggak bangga gitu loh? Ngapain kita mau cari figur yang lain gitu loh? Bangga kepada fulan. Gak nyadar ya? Kita punya nabi itu pemimpin para rasul loh. Ngapain sih kita mau bangga dengan sana? Gak penting banget. Mereka itu masih punya kekurangan banyak gitu loh. Kebenarannya juga tidak bersifat mutlak. Mau sepintar apapun dia, sehebat apapun, gelarnya lebih panjang dibandingkan namanya. Ingat, manusia tetap sifat kebenarannya itu masih bersifat relatif. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak, dan beliau pemimpin. Coba misal nih kita punya pemimpin misalkan, nggak usah jauh-jauh lah, bupati kita misalkan, ternyata dalam dalam kancah nasional, dalam perkumpulan seluruh bupati se-Indonesia, ternyata dinobatkan jadi ketua, ketua dari sekian banyak bupati yang ada di Indonesia. Satu kebanggaan bagi warga Indonesia, warga Trenggalek. Yang terjadi apa? Pemerintah daerah bikin baliho besar, dipasang di perempatan, di pertigaan, pengumuman, alhamdulillah bupati kita terpilih menjadi ketua. Pernah terjadi kan itu? Waktu Pak Emil dulu setiap kecamatan ada itu. Beliau menjadi ketua dari asosiasi perkumpulannya bupati-bupati seluruh Indonesia. Satu kebanggaan bagi warga Trenggalek gitu loh. Lah ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpinnya para nabi, para rasul gitu loh. Kita nggak bangga, salah dari hati kita berarti. Ada yang salah di hati kita berarti. Harusnya kita bangga gitu loh, punya nabi yang seperti itu, dinobatkan oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin para rasul.
Entar kalau kita di hari kiamat, kita di dunia mau ikut Nabi, kita mau ikut risalahnya Nabi, kita mau nurut dengan Nabi, nanti di hari kiamat kita akan berdiri di bawah panji kepemimpinannya Nabi. Satu kebanggaan itu. Coba kalau kita pas pergi ke satu daerah, ya, ibarat misal kita pergi ke Saudi untuk menunaikan haji umroh, melok rombongannya Pak Presiden. Yes. Coba ikut rombongannya Pak Presiden. Siapa kita? Padahal awake dhewe tugase ngumbahne klambine presiden. Lho dijak karo presiden iku. Lha iku kalake klambiku reget sapa ngumbahne? Nggawa tukang cuci kok kene. Dihajekne. Melok rombongane sapa? Pak Presiden. Terus neng kono kira-kira oleh fasilitas sing beda ndak karo sing liyane? Ya tetap beda gitu loh. Satu kebanggaan gitu loh. Kalau kita sampai bisa berdiri di bawah panjinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, maka satu kebahagiaan, kebanggaan untuk kita. Karena kita menjadi rombongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saelek-elek awake dhewe, tapi lek mlebu rombongane Kanjeng Nabi, insyaallah tetap dimuliakan sama Allah Ta'ala. Buktinya apa? Nabi sudah katakan kepada kita, surga akan ditutup oleh Allah Ta'ala sebelum wong bindo kuwabeh mlebu swarga. Percaya? Gak percaya? Hati-hati, tidak percaya, bisa kufur. Kenapa? Nabi yang bilang kok, Nabi yang bilang, sahih hadisnya, surga akan diharamkan oleh Allah Ta'ala sebelum umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Jadi sing kecemplung rokok dinteni sian. Padahal orang masuk neraka itu bukan 1 hari 2 hari. Ada yang puluhan ribu tahun mereka harus mampir ke neraka. Coba, enek sing puluhan ribu tahun mlebu neraka itu. Tapi kalau dia umat Nabi Muhammad akan ditunggu oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad pun juga akan berjuang mengentaskan dia. Entar kalau sudah dientas, udah dientas di neraka, masuk surga, baru umat yang lainnya boleh masuk surga. Coba, mulia gak? Hebat gak kita coba? Karena apa? Karena kita mau ngaji? Bukan. Karena kita punya sholat? Bukan. Karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Yes, paham? Nah, bangga gitu loh. Muhammad ada di hati kita. Muhammad ada di pikiran kita. Muhammad ada di mata kita. Nabi Muhammad ada di lisan kita. Kita sebut dalam salawat kita. Kita bangga. Semoga Allah mudahkan untuk kita menjadi orang yang membanggakan Nabi Muhammad, sehingga kita akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham nggih? Wes, belajar nggih. Belajar apa? Belajar untuk tidak mengidolakan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Olahraga boleh, silakan. Tapi nggak usah gandrung banget dengan mereka. Karena olahraga kita bukan untuk menggandrungkan mereka. Olahraga kita untuk supaya kita sehat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai urusannya, nggak ada dengan mereka. Nggak ada urusan dengan pemain-pemain di sana, nggak ada urusan gitu loh. Paham gih? Silakan main sepak bola, silakan main badminton, silakan main futsal, silakan main voli, silakan main olahraga apapun itu. Tapi nggak ada sangkut pautnya dengan mereka di sana. Yang juara nasional, juara internasional, nggak ada sangkut pautnya. Kita berolahraga hanya untuk supaya kita sehat. Lalu sehat digawe ibadah, digawe muji dari Kanjeng Nabi gitu loh. Ini yang mulia, yang istimewa di sini. Bodoh-bodoh olahragane tapi ganjarannya beda. Allah berikan pahala juga berbeda. Karena apa? Karena niat.
Faham? Nabi Muhammad insya Allah semoga ada di hati kita. Wis, sambil lagi jam 8 sudah kan? Nah, dapat 1 nomor. Alhamdulillah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan cukup menjadi bahan bagi kita untuk sekali lagi tidak menoleh kepada yang lainnya kecuali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita harus menoleh kepada figur fulan, tidaklah kita mencintai mereka, tidaklah kita mengidolakan mereka, tidaklah kita meneladani mereka, kecuali karena mereka pun juga ada berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian cinta kepada semisal Syekh Fulan, Kiai Fulan, tokoh Fulan, aku senang karo kae. Wong sugih kae lho seneng aku. Lah nyapa kok seneng? Yo, karena dheweke wong sugih tapi sing nderek tuntunane Kanjeng Nabi, zakate tertib, sedekahe yo. Nah, itu. Jadi cintanya kita kepada mereka itu lagi-lagi kembalinya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Suami juga gitu, nggak boleh cinta mati kepada istrinya. Suami nggak boleh cinta mati kepada istrinya. Wah, apa-apaan ini? Loh iya, kalau hanya semata-mata melihat apa? Melihat belegeri istrimu mau, enggak. Terus gimana harusnya? Suami cinta kepada istrinya karena istri itu adalah amanat Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi mengatakan, akhadtum, kalian mengambil halal daripada istri kalian itu dengan janji yang sangat kuat. Nabi juga mengatakan, ma akrama an-nisa illa karim wala ahanan nisa illa lain. Tidaklah seorang suami memuliakan istri kecuali dia adalah orang yang mulia. Tidaklah seorang suami menghinakan atau meremehkan, merendahkan istri kecuali dia adalah suami yang hina. Jadi kalian cinta kepada istri lagi-lagi kembalinya karena itu amanahnya Nabi Muhammad. Istri juga gitu, nggak boleh cinta mati kepada suaminya. Harusnya istri cinta kepada suami karena memang itu wasiatnya Nabi untuk kalian berbuat taat kepada suami. Nabi juga mengisyaratkan bahwa surga kalian ada tergantung kepada suami. Jadi cinta kalian kepada mereka itu ya laki-laki ya karena wasiatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah cinta yang seperti ini yang akan langgeng sampai bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim binatan nafaul qubul wal jamal wal kamal wal futuh wal munhur sukhu salahis sadar wal jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. Doa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Pun ada pertanyaan apa enggak? Betul nggih. Silakan nanti dibeli kitabnya, boleh versi Arab, boleh versi Indonesia ya. Namanya Khulasah Nurul Yaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Menggelegar. Sing goreng apa iki?